Puasa ayat turun, zakat, haji, umroh ayat turun, bersedekah, infak Jibril yang bawakan. Lalu kenapa perintah solat ini tidak bisa dibawa oleh Jibril? Kenapa mesti dijemput? Karena perintah solat adalah perintah yang sangat luar biasa dan tidak ada main-main di dalamnya. Makanya Allah sudah mengancam kita, bahkan Nabi juga sudah mengancam orang yang melalaikan solat. Kata Nabi, man taraka sholat muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka sungguh kafirlah dia secara nyata. Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa setiap langkah kaki, ayunan tangan, detak jantung, kedipan mata, tetesan darah, hembusan nafas, itu semua adalah karunia pemberian dari Allah semata. Ada orang yang sama dengan kita hari ini, punya sehat, punya badan yang kuat, tapi tidak dipakainya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat yang ada pada diri kita akan menjadi nikmat kalaulah dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya sehat itu tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa takwa untuk Allah, maka dia tidak lagi menjadi nikmat. Justru dia akan berubah menjadi laknat di dalam hidup kita. Maka sehat, umur yang panjang, kesempatan dan iman yang masih ada, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bersolawat kita kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai langkah awal, khatib tidak akan lupa dan tidak akan bosan mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti kata menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takut kepada Allah itu adalah bekal yang paling baik. Karena setiap kita akan melanjutkan perjalanan. Hidup tidak hanya sampai di sini, saudaraku. Hidup tidak hanya sampai di dunia lalu berakhir begitu saja. Tidak. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dan ini adalah fase dari berbagai macam rute perjalanan yang akan kita tempuh. Selesai dari sini, kita akan melanjutkan perjalanan yang lebih panjang dari perjalanan yang ada saat ini. Kita akan melanjutkan perjalanan yang jauh lebih dalam dibandingkan kehidupan yang saat ini kita jalani. Kita butuh bekal, kita butuh segala sesuatu sebagai
perbekalan kita untuk menuju perjalanan yang panjang. Maka berbekallah kamu, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Satu bulan yang begitu mulia di antara bulan-bulan yang lain. Bulan ini mulia bukan karena bulan ini dimuliakan oleh Nabi, tidak. Bulan ini mulia karena ada tragedi di dalamnya, ada puasa sunnah, tidak. Justru bulan Rajab ini mulia karena di bulan inilah Nabi berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai langit ketujuh, terus naik sampai ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menjemput sebuah perintah yang tidak main-main. Allah perintahkan kita puasa, ayat saja yang turun. Ketika Allah perintahkan umat ini untuk berzakat, berhaji, berumrah, ayat saja yang turun. Ketika Allah perintahkan kita bersedekah, beramal soleh, berbuat baik, ayat saja yang turun. Tapi ketika perintah sholat, tak bisa ayat turun. Tidak bisa disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Justru perintah ini mesti dijemput oleh makhluk yang paling mulia, kekasih Allah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar perjalanan spiritual, tapi adalah perjalanan yang penuh makna. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di sekelilingnya kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga Nabi Muhammad melihat dengan bola matanya sendiri bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman akan meyakini sebuah perjalanan Isra dan Mi'raj. Bagaimana mungkin akal yang begitu bisa mencerna perjalanan yang tidak masuk di akal itu? Perjalanan dari Masjidil Haram dan sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, terus naik langit ketujuh, dan harus sampai lagi di rumah sebelum subuh datang. Jangka durasi waktu perjalanan ini hanya memakan waktu beberapa jam saja. Ini sebuah perjalanan yang tak akan bisa dicerna oleh akal manusia. Lalu apa yang bisa menerima? Iman yang ada di dalam dada. Imanlah yang membuat kita percaya bahwa ini hanyalah Allah yang berkuasa. Tak payah bagi Allah menjalankan seorang hambanya dari ujung dunia sampai ke langit hanya dengan waktu beberapa jam saja. Tidak susah bagi Allah untuk menghidupkan yang mati. Sementara yang tak pernah ada bisa Allah buat ada. Mudah bagi Allah. Apalagi hanya sekedar memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, lalu sampai ke Sidratul Muntaha. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang ada di dada, itulah yang membuat kita yakin dengan perjalanan ini. Puasa, ayat turun. Zakat, haji, umroh, ayat turun. Bersedekah, infak, Jibril yang bawakan. Lalu kenapa perintah sholat ini tidak bisa dibawa oleh Jibril? Kenapa mesti dijemput? Karena perintah sholat adalah perintah yang sangat luar biasa dan tidak ada main-main di dalamnya. Makanya Allah sudah mengancam kita, bahkan Nabi juga sudah mengancam orang yang melalaikan sholat. Kata Nabi, man taraka sholat muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara jihara, maka sungguh kafirlah dia secara nyata. Bukan kafir main-main, jelas kafirnya. Kalau orang yang sudah murtad, keluar dari Islam, tidak lagi menganut agama Islam, andaikan dia mati, jenazahnya tak perlu lagi disolatkan, disembayangkan, tak perlu lagi dimandikan dan dikapankan, cukup campakkan ke batang sungai. Begitulah kejam dan keras ancaman bagi orang yang tak mau sholat. Sholat bukan perintah biasa. Nah, hari ini Allah panggil kita, saudaraku. Sekali sepekan Allah panggil yang seperti ini. Allah tak minta kita tiap hari. Allah tidak minta yang seperti ini setiap saat.
tapi Allah minta hanya sekali sepekan. Ini pun kita masih merasa berat untuk datang. Masih berat untuk meninggalkan segudang pekerjaan kita. Masih berat untuk meninggalkan urusan duniawi kita. Padahal Allah hanya minta sekali sepekan. Dan ini pun masih banyak yang tak mau datang. Hari ini orang banyak yang sama dengan kita. Badannya sehat, tenaganya kuat, ototnya besar, suaranya menggelegar. Tapi mereka masih ramai di jalan. Mereka masih ramai di pasar. Mereka masih ramai di kedai dan warung-warung. Tetapi mereka tidak mau memakai hidup ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang yang beriman, apa yang ada hari ini kita bawa ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu panggilan ini hanya panggilan sepekan. Boleh jadi ini adalah Jumat terakhir dalam hidup kita. Boleh jadi ini adalah solat Jumat yang terakhir dalam hidup kita. Belum ada jaminan satupun untuk kita. Jangankan hidup untuk tahun yang akan datang, besok pagi pun tidak ada yang bisa menjamin kita masih hidup. Maka selagi iman di dada, ruh masih di dalam jasad, maka pakailah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayam, di hari yang mulia, berada di dalam bulan yang mulia, bersama orang-orang yang soleh, berada di tempat masjid rumah Allah yang mulia. Ini sebuah nikmat yang tiada tara. Maka beruntung bagi kita yang datang, dan teramat rugi bagi orang yang tak mau datang. Maka Nabi SAW keras dalam masalah solat berjamaah. Ketika Nabi selesai solat fardu, beliau tidak langsung mengucapkan doa, berzikir, bertahlil, tapi Nabi berdiri dan mencari sahabat-sahabat yang tak datang. Asyidu fulan, mana si Anu, mana si A, mana si B? Kenapa tak datang solat Jumat? Kenapa tak datang solat berjamaah? La tankiana, jangan kau buat lagi. Kalau kalian masih solat di rumah, kalau kalian masih solat di pasar, kalau kalian masih solat di kantor, la uharriku alaihim buyutahum, akan kubakar rumah kalian, kata Nabi. Begitu keras Nabi dalam perintah solat. Nah, solat sekali yang sepekan ini pun kita tak mau datang. Andaikan Nabi masih hidup hari ini, bertambah titik hotspot api di negeri kita ini. Sakingkan banyaknya rumah yang tak datang solat Jumat. Sakingkan banyaknya orang yang tak mau datang solat Jumat. Padahal ini perintah yang wajib. Mati kita nanti menjadi bangkai seonggok tubuh yang besar dan kekar ini. Yang pertama ditanya dan disoal bukan puasa kita, bukan haji dan kita, bukan umroh kita, bukan sedekah kita. Yang pertama ditanya dan disoal oleh Allah adalah bagaimana solat kita. Beda antara orang munafik dengan orang beriman dilihat dari solatnya. Yang istiqomah solatnya, itulah orang-orang yang benar beriman. Tapi orang yang tak jelas solatnya, tak lagi melaksanakan solat, itu orang-orang yang munafik, yang akan menjadi bahan bakar untuk menumbuhkan dan menerbitkan api neraka jahanam Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang hidup ini dipenuhi dengan ujian dan musibah. Kita yang duduk hari ini semuanya punya problem, punya masalah masing-masing. Ada yang bermasalah dengan anak istrinya, ada yang bermasalah dengan rumah tangganya, ada yang bermasalah dengan mertuanya, ada yang bermasalah dengan atasannya, ada yang bermasalah dengan tetangganya. Semua kita punya masalah. Boleh jadi masalah ini karena kita melalaikan solat. Makanya Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman. Amanu sta'inu bisubri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan solat. Solat bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi solat juga tempat dan saatnya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya ujian, musibah, malapetaka dan problematika di dalam kehidupan. Semua itu adalah ujian dari Allah. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Allah tidak akan menguji hambanya melainkan di atas batas kemampuan hamba. Kita diuji menandakan kita sanggup menerima ujian itu. Maka mintalah pertolongan kepada Allah melalui solat, melalui sabar. Disitulah pertolongan Allah akan turun. Jangan mengadu kepada atasan, jangan bersandar kepada manusia,
Jangan bersandar kepada harta. Kalau bersandar kepada harta, harta akan binasa. Kalau bersandar kepada manusia, manusia itu berubah. Hari ini kawan, besok boleh jadi dia lawan. Kalau bersandar kepada atasan, atasan pun akan tumbang. Kalau bersandar kepada kuasa, kuasa pun hanya 5 tahun, kalaupun tidak ditangkap KPK. Bersandarlah kepada Allah, Allah yang maha hidup, hayyun la yamut, yang maha hidup dan tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Sandarkan segalanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah hati akan tenang, hidup akan berkah, penuh dalam ampunan Allah, dan pada akhirnya cita-cita kita orang beriman tercapai sudah, karena kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.